在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin dengan dingin menatap pria berjubah biru itu dan mencabut bendera jiwa sebelum kembali ke fragmen. Pada saat ini, para pembudidaya di fragmen semuanya berdiri dan melihat ke atas. Setelah dia mendarat di pecahan itu, Wang Lin duduk dan pecahan itu keluar. Saat Wang Lin duduk, dia melahap jiwa asal di tangannya. Kemudian tangan kanannya menunjuk ke langit dan dia perlahan berkata, "Panggil angin." Angin hitam segera muncul. Itu berubah menjadi naga hitam dan menyerang pria berjubah biru itu. Ekspresinya segera berubah dan dia dengan cepat mundur. Namun, pada saat ini, naga hitam itu membuka mulutnya dan mengeluarkan angin hitam yang dingin. Deru angin memenuhi dunia. Mata pria berjubah biru itu redup dan dia menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Namun, dia tidak menyadari bahwa celah spasial sepanjang 30 kaki telah muncul di belakangnya. Saat dia mundur, dia melangkah langsung ke celah. Tubuhnya menghilang tanpa jejak disertai raungan putus asa. Satu-satunya hal yang tersisa adalah deru keputusasaan yang menggema melalui kehampaan. Fragmen itu terbang jauh dengan sejumlah besar pembudidaya mengikuti setelahnya. Apakah itu orang-orang yang mengikuti di belakang atau orang-orang di fragmen? Mereka semua memandang Wang Lin dengan kagum. Orang-orang yang melihat pertarungannya dengan pria aneh berambut putih tidak terkejut dengan Wang Lin yang membunuh 3 pembudidaya korporeal yang mereka bahkan merasa itu wajar. Namun, para pembudidaya yang belum pernah melihat Wang Lin sebelumnya terkejut. Secara khusus, mereka yang ragu-ragu untuk membayar merasa beruntung. Ada juga beberapa yang ingin mencuri fragmen dari Wang Lin. Mereka merasa diri mereka berlumuran keringat dingin dan dipenuhi rasa takut. Setelah ini, fragmen itu menjadi sunyi senyap. Tekanan tak berwujud menyelimuti fragmen itu. Ini adalah rasa hormat dan ketakutan yang mereka miliki terhadap keagungan yang diberikan Wang Lin. Fragmen itu terbang lebih cepat dan lebih cepat. Setelah beberapa jam, mata Wang Lin menyipit dan dia melihat seberkas energi pedang di kejauhan. Orang di dalam berkas cahaya itu adalah Sengong Hu. Saat Sengong Hu terbang, dia tiba-tiba berbalik dan melihat pecahan itu dengan cepat mendekat. Ketika dia melihat Wang Lin, matanya menjadi penuh dengan kegembiraan dan dia dengan cepat terbang ke arah Wang Lin. Sengong Hu berhenti di depan Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Sengong Hu menyapa tuanku." Tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan rasa hormat. Wang Lin menunjukkan senyum tipis. Dia mengangguk dan berkata, "Duduklah di sampingku dan bawa aku ke susunan transfer kuil surgawi petir." Sengong Hu bahkan tidak melihat yang lain di fragmen itu. Dia segera duduk dan dengan hormat berkata, "Tuanku, kami tidak jauh dari susunan transfer." Saat dia berbicara, dia segera menunjukkan jalan. Orang-orang di fragmen terkejut dengan pemandangan itu. Ada orang di fragmen yang tahu Sengong Hu. Ketika mereka mendengar dia memanggil Wang Lin, "Tuanku," mereka secara alami memiliki pikiran mereka sendiri. Mata indah si Zifeng menatap punggung Wang Lin. Wajahnya menjadi merah seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, tetapi dia tidak mengalihkan pandangannya. Runtuhnya guntur Celestial Realm mencapai puncaknya saat fragmen terbang melalui kehampaan. Sejumlah besar angin dingin keluar dari celah spasial. Suara pecahan langit yang runtuh terus bergema. Semakin dekat mereka ke bagian dalam alam surgawi, semakin besar niatnya. Seluruh kekosongan dipenuhi dengan retakan. Beberapa retakan meluas dan terhubung bersama dari retakan yang lebih besar dari 1000 kaki. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia mengendalikan fragmen itu. Tepat pada saat ini, matanya tiba-tiba melebar saat pecahan di bawahnya berbalik dan terbang dalam lengkungan. Pada saat dia menikung, celah spasial seluas 2000 kaki muncul. Banyak pembudidaya yang mengikuti tidak dapat bereaksi tepat waktu dan gelombang teriakan minta tolong dilahap oleh celah itu. Wang Lin benar-benar fokus untuk mengendalikan fragmen itu, jadi dia tidak punya waktu untuk mengganggu orang lain. Dia mengendalikan pecahan itu untuk menghindari retakan besar, tetapi ekspresinya menjadi lebih suram. Wang Lin bertanya, "Seberapa jauh?" "Kurang dari 5 kilometer."
Seng Honghu juga sangat gugup. Retakan di depannya membuat kulit kepalanya kesemutan. Wang Lin sedikit mengernyit saat pecahan itu berkedip dan menghindari beberapa retakan lagi. Mereka secara bertahap semakin dekat, dan Wang Lin merasakan layar cahaya seluas 10.000 kaki. Ada pecahan terpasang di tempatnya di dalam layar cahaya itu. Selain itu, ada formasi. Ada beberapa orang yang berdiri dalam formasi tersebut, jelas siap untuk dipindahkan. Salah satunya adalah Zhan Conlie. Di luar formasi, ada 7 atau 8 utusan kuil surgawi guntur. Mereka tampak seperti sedang berbicara satu sama lain. Pada saat ini, mereka sepertinya memperhatikan sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat dengan dingin ke arah Wang Lin. Salah satu dari mereka mengangkat tangan dan menunjuk ke kunci. Fluktuasi energi asal tiba-tiba menyebar dari layar cahaya. Energi asal berkumpul dan berubah menjadi tangan raksasa yang segera menyapu area tersebut. Semua retakan di sekitar layar cahaya mulai memanjang seolah-olah akan terhubung untuk membentuk parit yang tidak dapat diseberangi. Begitu mereka terhubung, tidak ada yang bisa menyeberanginya untuk mencapai pecahan di bawah layar cahaya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan semua energi asal di tubuhnya memasuki fragmen. Matanya bersinar terang saat kecepatan fragmen itu berlipat ganda seolah-olah itu telah menyatu dengan dunia. Dalam sekejap, pecahan itu keluar seperti orang gila dan semua retakan di jalurnya hancur. Para pembudidaya di belakang fragmen semua mengepalkan gigi dan dengan putus asa mengejar fragmen itu. Pada saat ini, jalan untuk bertahan hidup ada di depan mereka. Jika mereka bisa masuk, mereka akan hidup. Jika tidak, mereka akan mati. Fragmen itu hampir meninggalkan bayangan setelah mengamuk melalui kekosongan. Gemuruh keras bergema saat pecahan itu terbang seperti meteor menuju layar cahaya, mencoba mencapainya sebelum celah spasial terhubung. Wang Lin berdiri dan menamparkan tas berisi pegangan. Pedang surgawi muncul di tangannya. Dia mengangkat pedang dan menebas di belakangnya. Kali ini, Wang Lin tidak hanya memotong sekali, tetapi 9 kali. 9 sinar Heavenly Chop menyatu menjadi satu untuk membentuk hukum pedang yang tak terbayangkan. Itu terbang sebagai sinar cahaya hitam dan mendarat di celah spasial yang terhubung. Meskipun celah spasial telah terhubung, di bawah kekuatan Heavenly Chop, itu masih terkoyak. Celah spasial yang terhubung robek dan celah segera terbuka di celah yang terhubung. Kekuatan Heavenly Chop masih ada saat terbang melalui celah spasial dan mendarat di layar cahaya. Riak besar muncul di layar cahaya dan semua yang ada di dalamnya menjadi terdistorsi. Pada saat yang sama, pecahan itu menyerang dengan kekuatan pasukan. Itu menabrak layar cahaya seperti meteor setelah serangan Heavenly Chop. Suara menghancurkan bumi yang menyebabkan celah di sekitarnya menutup tiba-tiba bergema di kehampaan. Bahkan utusan dari kuil surgawi petir melihat ke dalam. Ketika Zhan Conlie melihat Wang Lin, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Setelah suara berlalu, ada ledakan suara retakan saat sejumlah besar retakan muncul di layar cahaya dan terus menyebar. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang mengikuti di belakang fragmen semua masuk melalui celah. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia mengendalikan fragmen untuk mundur beberapa lusin kaki. Di bawah tatapan semua pembudidaya di dekatnya, dia mempercepat fragmen untuk menabrak layar cahaya sekali lagi. Lebih banyak retakan muncul di layar cahaya dan menyebar kemana-mana. Cahaya dari layar cahaya menjadi redup. Ini terjadi terlalu cepat, hanya butuh beberapa napas waktu untuk terjadi. Salah satu utusan kuil surgawi guntur memiliki ekspresi suram. Tubuhnya tertutup guntur saat dia melangkah keluar dari layar cahaya. Keberanian yang luar biasa. Anda berani menyerang ke area terlarang di kuil surgawi petir. Orang ini diselimuti guntur saat dia berjalan keluar. Namun, sebelum Wang Lin melakukan apapun, beberapa pembudidaya melompat dari fragmen dan mulai melawan orang ini. Salah satu orang yang bertempur melawan utusan kuil surgawi guntur dengan cepat berteriak, "Senior tidak perlu memperhatikan orang ini, kami akan menghadapinya." Wang Lin mengangguk dan fragmen itu mundur sedikit. Kali ini dia bersiap selama 10 detik. Namun, itu bukan hanya dia. Semua pembudidaya terbang dari fragmen dan menekan tangan mereka di atasnya. Semua orang menggunakan semua kekuatan mereka dan menyatu di bawah bimbingan Wang Lin sebelum ditembakkan. Kekuatan dari semua orang membentuk ujung tajam di bagian depan pecahan.
Gemuruh keras bergema di seluruh kehampaan ketika pecahan itu menabrak layar cahaya dan layar cahaya akhirnya runtuh. Fragmen layar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar kemana-mana dan lebih dari setengah fragmen menabrak fragmen langit ini. Para pembudidaya segera bergegas masuk dan tiba-tiba fragmen surgawi dengan transfer array ini dipenuhi dengan pembudidaya gila yang mencari cara untuk bertahan hidup. Ada kepercayaan yang lebih kuat dari kekuatan manapun di dunia. Ada perjuangan yang tidak bisa dihentikan di dunia ini. Keyakinan ini disebut keinginan untuk hidup. Perjuangan ini disebut bertahan. Sebelumnya, kemunculan fragmen memberi mereka harapan untuk bertahan hidup. Dan sekarang serbuan kesusunan transfer adalah perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, momen ini menentukan apakah mereka akan hidup atau mati. Keyakinan dalam hidup dan perjuangan untuk bertahan hidup menyebabkan semua pembudidaya yang menerobos menjadi gila. Kultivator Ascendant memiliki keberanian untuk melawan pembudidaya korporeal yang dan mengambil inisiatif. Mereka telah melupakan celah yang tidak dapat disilangkan di antara mereka, tentang rasa hormat yang akan mereka tunjukkan jika mereka berada di luar atau jika alam surgawi tidak runtuh. Semua ini hancur sebelum bertahan hidup. Jika salah satu kultivator Ascendant seperti ini, itu tidak masalah. Namun, jika itu 10, 20, 50, 100, maka itu akan menjadi kekuatan yang bahkan akan menyebabkan pembudidaya korporeal yang merasa takut. Meskipun tidak sulit bagi seorang kultivator korporeal yang untuk membunuh lebih dari 100 pembudidaya Ascendant, kekuatan mereka adalah momentum. Setelah menghadapi momentum para pembudidaya ini, ekspresi 7 utusan kuil surgawi guntur sangat berubah. Secara khusus, di antara lebih dari 100 pembudidaya Ascendant, ada beberapa pembudidaya ilusori yin bermata merah juga. Mereka jauh lebih kuat dari pembudidaya Ascendant, dan dengan mereka memimpin, kekuatan kelompok itu mengejutkan. Hal-hal ini hanya akan menyebabkan ekspresi utusan kuil surgawi guntur berubah. Di antara para pembudidaya ini, ada 2 pembudidaya korporeal yang keduanya sangat tersembunyi, dan segera setelah mereka memasuki layar cahaya, mereka mengungkapkan tingkat kultivasi mereka. Penampilan mereka menyebabkan utusan kuil surgawi guntur menjadi terkejut. Namun, apa yang benar-benar membuat utusan kuil surgawi guntur menghirup udara dingin adalah Wang Lin. Meskipun Wang Lin juga seorang kultivator korporeal yang, utusan dari kuil surgawi guntur ini bisa merasakan aura pembunuhan di sekitar Wang Lin. Ini adalah aura yang muncul dari membunuh banyak orang pada tingkat kultivasi yang sama. Para pembudidaya gila itu masih memandang Wang Lin dengan hormat bahkan sekarang. Ini berasal dari semua kultivator Ascendant, serta kultivator ilusori yin, dan bahkan 2 kultivator korporeal yang. Adegan ini menyebabkan 7 utusan dari kuil guntur celestial yang berada di luar susunan transfer terkejut. Salah satu pembudidaya yang menyerbu tiba-tiba berteriak. Seolah-olah orang itu telah menyalakan dunia, karena semua pembudidaya keluar. Mantra yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara dan harta magis yang tak terhitung jumlahnya muncul di fragmen yang berisi susunan transfer ini. Pada saat ini, cahaya dari mantra dan harta magis menutupi fragmen itu. Serangan gila meletus di luar kendali. Seorang pembudidaya Ascendant mengendalikan hampir 100 pedang terbang saat ia menyerang seorang utusan dari kuil surgawi guntur tanpa ragu-ragu. Pedang itu bergegas menuju utusan kuil surgawi guntur bersama dengan raungannya. Di sampingnya ada 14 hingga 15 lebih pembudidaya Ascendant bermata merah yang semuanya meluncurkan serangan mereka secara bersamaan. Di sisi lain, di bawah komando seorang kultivator ilusori yin, 6 atau 7 pembudidaya menggabungkan kekuatan mereka bersama-sama dan menyerang utusan kuil surgawi guntur. Di samping, 2 pembudidaya korporeal yang berpisah dan masing-masing melawan utusan kuil surgawi guntur. Mereka menggunakan mantra asal mereka tanpa ragu-ragu. Di belakang mereka, lebih dari 10 pembudidaya Ascendant membuang mantra dan harta magis seperti orang gila. Xi Zifeng menyerang utusan lain dari kuil surgawi guntur dengan sekelompok pembudidaya Ascendant di bawah komando 2 pembudidaya ilusori yin. Harta karun magis yang ganas dan mantra yang menakutkan tiba-tiba keluar. Para pembudidaya yang tersisa dibagi menjadi 2 kelompok yang dibebankan terhadap 2 utusan terakhir dari kuil surgawi guntur di luar arai transfer.
Momentum brutal dan aura pembunuhan hampir membentuk badai. Badai untuk bertahan hidup. Pada saat ini, tidak ada yang peduli tentang fakta bahwa orang-orang yang mereka lawan adalah utusan kuil surgawi Guntur. Siapa yang peduli jika mereka adalah utusan dari kuil surgawi Guntur? Keagungan para utusan kuil surgawi Guntur tidak berarti apa-apa bagi orang-orang ini yang berjuang untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Siapapun yang berusaha menghentikan mereka akan dibunuh. Jika Celestial menghalangi, maka bunuh Celestial. Jika iblis menghalangi, bunuh iblis itu. Seolah-olah semua pembudidaya sudah gila. Salah satu pembawa pesan dari kuil surgawi petir mengangkat jarinya dan menekan di antara alis seorang pembudidaya Ascendant yang sedang mengisi daya. Tubuh Ascendant kultivator segera bergetar sebelum pingsan, dan jiwa asalnya menghilang. Namun, sebelum kematiannya, dia bergegas keluar dan menggigit lengan utusan kuil surgawi Guntur. Warna merah di matanya menyebabkan pikiran si pembawa pesan terguncang meski hanya kepalanya yang roboh. Tangan pembawa pesan lain membentuk segel dan energi asal berkumpul di dalam tubuhnya, lalu tiba-tiba dia melepaskannya. Dia menggunakan metode paling sederhana menggunakan energi asal untuk menyebabkan serangan area luas. Dalam sekejap, banyak pembudidaya mulai batuk darah dan tubuh mereka melemah. Namun, tidak ada yang mundur, mereka semua berjuang untuk terus maju. Bahkan ada pembudidaya yang terluka parah yang hanya meledakkan diri ketika mereka mendekat. Gemuruh ledakan bergema di seluruh fragmen. Keinginan untuk bertahan hidup tampaknya terukir di dalam hati setiap kultivator, dan itu tiba-tiba meletus. Ini tidak hanya mengejutkan para pembawa pesan, tetapi juga Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, keyakinan muncul di hatinya juga. Dia mengambil langkah dan bergegas keluar seperti kilat. Kemudian dia muncul di samping seorang utusan, dua jari tangan kanannya membentuk pedang, dan dia menggunakan Heavenly Chop. Serangan Wang Lin menyebabkan momentum para pembudidaya di sekitarnya menjadi lebih intens. Momentum ini menjadi semakin kuat. Ketika mencapai puncaknya, aura pembunuhan itu seperti gelombang laut yang ganas. Heavenly Chop muncul dan langsung mendarat. Ekspresi pembawa pesan korporeal yang sangat berubah. Tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu dan bola guntur yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Wang Lin. Semburan guntur bergema di seluruh area saat mereka langsung menuju ke arah Wang Lin. Bola guntur diisi dengan energi asal yang padat. Namun, ketika bola guntur bertabrakan dengan Heavenly Chop, mereka langsung roboh satu persatu. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia melangkah maju. Utusan itu mundur sekali lagi saat dia membuka mulutnya dan meludahkan kabut abu-abu. Saat kabut abu-abu muncul, itu berubah menjadi tangan besar yang tanpa ampun mencoba meraih Wang Lin. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya perak yang lebih cepat dari kilat menyambar dari kejauhan. Tepat setelah pembawa pesan memuntahkan kabut abu-abu, cahaya perak sudah mendekati pembawa pesan. Ekspresi pembawa pesan berubah drastis. Dia ingin menghindar tetapi tidak punya waktu. Di bawah saat krisis, dia tiba-tiba meletuskan energi asal di dalam tubuhnya. Energi asal menciptakan badai yang berusaha menjatuhkan orang yang menyerangnya secara diam-diam. Namun, sinar cahaya perak itu terlalu cepat. Hampir pada saat dia menyebarkan energi asalnya, sinar cahaya perak menembus dadanya. Utusan itu batuk seteguk besar darah dan tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan. Saat ini, mata Wang Lin menjadi dingin. Benar-benar mengabaikan tangan besar yang dibentuk oleh kabut, tangan kanannya menunjuk ke depan dan petir ungu melesat keluar. Itu mendarat di antara alis pembawa pesan dalam sekejap. Tubuh pembawa pesan bergetar dan tubuh serta jiwanya sama-sama lenyap. Pada saat ini, cahaya perak menyala dan berubah menjadi pria parubaya. Dia adalah salah satu dari dua pembudidaya korporeal yang bersembunyi di antara pembudidaya. Dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Kemudian dia bergegas keluar untuk membantu orang lain. Wang Lin sedikit mengangguk. Dia sudah melihat melalui budidaya dua pembudidaya korporeal yang sebelumnya. Namun, karena mereka membayar giok itu, dia tidak menunjukkannya dan membiarkan mereka tetap tinggal. Setelah salah satu pembawa pesan terbunuh, itu segera diperhatikan oleh semua pembudidaya di sekitarnya.
Dalam sekejap, momentum mereka meningkat drastis. Beri jalan. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan dia tiba di sebelah utusan kedua. Energi asalnya membentuk jari dan tiba-tiba ditekan. Wajah pembawa pesan itu sangat pucat. Dia tidak melawan tetapi segera mundur. Dia bukan satu-satunya, semua utusan yang tersisa mundur. Saat mereka mundur, ada kilatan cahaya perak. Cahaya perak berkedip di depan salah satu utusan yang mundur dan menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar. Mata kurir itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, pengejaran jiwa. Darah di udara segera bergerak dan tiba-tiba berubah menjadi pedang darah ilusi yang mengejar cahaya perak. Wang Lin mengambil langkah keluar, dan pada saat pedang darah mendekati cahaya perak, dia meraihnya. Kemudian energi asal di tubuhnya mengalir keluar, menyebabkan pedang darah hancur dan menghilang menjadi kabut merah. Saat dia melepaskannya, Wang Lin menoleh. Dia menatap ke-6 utusan yang mundur dari kuil surgawi guntur, dan berkata, beri jalan. Setelah Wang Lin berteriak, semua pembudidaya segera menggemanya. Campuran raungan semua pembudidaya membuatnya terdengar seperti suara surga. Suara ini adalah raungan untuk bertahan hidup dan keinginan untuk terus hidup. Itu sangat intens dan bergema seolah-olah dunia bergetar. Itu membentuk gelombang suara yang kuat dan turun dengan aura mengerikan. Di bawah kekuatan gelombang suara, 6 utusan kuil surgawi guntur tanpa sadar mundur. Seolah-olah mereka menghadapi murka dunia. Pada saat ini, susunan transfer di belakang 6 utusan kuil surgawi guntur tiba-tiba menyala. Beberapa pembawa pesan di dalam arai transfer, termasuk Zhan Conlie, tampak kaget dari dalam arai. Arai transfer telah diaktifkan, jadi mereka tidak bisa pergi. Tetapi pemandangan di depan mereka adalah sesuatu yang akan sulit mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Sosok mereka secara bertahap menjadi bengkok sampai seberkas cahaya melesat ke langit dan mereka menghilang. Gelombang suara besar bergema di seluruh dunia seperti gelombang yang ganas. Gema suara ini sepertinya menggantikan semua suara lain di daerah itu. Pada saat ini, hanya inilah suara yang bisa didengar orang. Beri jalan. Ini adalah seruan untuk bertahan hidup, raungan setiap pembudidaya di sini. Suara ini seperti pedang tajam yang bisa menembus segalanya. Raungan lebih dari 100 pembudidaya akan menyebabkan bahkan hati penggarap Skrier Nirvana bergetar. Wang Lin bukan satu-satunya yang bergerak. Semua pembudidaya yang bergegas ke daerah itu juga melangkah maju. Meskipun langkah-langkah ini dalam kekosongan, mereka mengeluarkan suara gemuruh yang sangat mengejutkan. Seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia dengan langkah mereka. Wang Lin tidak berhenti, dia melanjutkan langkah demi langkah. Setiap langkah mengguncang dunia saat dia berjalan menuju 6 utusan kuil surgawi guntur. Momentum ini terlalu kuat, jika seseorang tidak ada di sana, mustahil untuk merasakan keterkejutannya. Lebih dari 100 pembudidaya meraung saat mereka menyusuri jalan menuju bertahan hidup dengan mata merah menuju susunan transfer. Adegan ini menyebabkan hati 6 utusan guntur surgawi bergetar. Meski kuat, mereka masih terguncang oleh momentum ini. Saat para pembudidaya bergegas, langkah dan raungan mereka bergema di seluruh fragmen. Bau darah memenuhi udara, dan di bawah semua ini, salah satu wajah pembawa pesan menjadi pucat dan dia tanpa sadar mundur selangkah. Begitu dia mundur, itu seperti bendungan rusak yang tidak bisa dihentikan. Begitu dia mundur selangkah, dia segera mengambil langkah lain. Pembawa pesan lainnya juga sama. Di bawah tekanan momentum gila ini, mereka mulai mundur. Mereka berenam terus mundur. Mereka perlu mundur, mereka tidak bisa tidak mundur, mereka harus mundur. Ada momentum yang tak tertahankan di hadapan mereka. Meskipun masing-masing dari mereka dapat membantai sebagian besar pembudidaya ini, setelah apa yang terjadi sebelumnya, hati mereka menjadi penakut. Mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat seorang kultivator ascendant masih mencoba menggigit mereka setelah tubuh dan jiwa asal mereka runtuh. Meskipun mereka telah melihat orang-orang yang memilih untuk menghancurkan diri sendiri setelah terluka parah untuk melukai musuh, mereka belum pernah melihat begitu banyak orang memilih jalan yang sama. Pengalaman sebelumnya telah menyebabkan rasa syok yang tak terhapuskan di hati mereka. Jika ini dia, itu tidak akan terlalu menakutkan, tetapi di antara mereka di sini ada 2 pembudidaya korporeal yang dan Wang Lin.
Kehadiran mereka dikombinasikan dengan orang-orang yang bergegas ke arah mereka menyebabkan rasa takut muncul di hati mereka yang pemalu, terutama ketika Wang Lin dengan mudah membunuh salah satu dari mereka. Mereka tidak bisa menahan, mereka hanya bisa mundur, mundur lagi, dan terus mundur. 6 dari mereka mundur lebih cepat dan lebih cepat sampai mereka mencapai pintu masuk array transfer. Buka formasi, jadi kita bisa pergi. Mereka gila, sekelompok orang gila. Salah satu ekspresi pria parubaya pucat saat menatap para pembudidaya mata merah yang menyerang mereka. Dia tidak perlu berbicara sama sekali. 3 dari mereka segera duduk dan mulai membentuk segel untuk mengaktifkan transfer array untuk pergi. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin saat dia mengambil satu langkah dan menyerbu ke dalam susunan transfer. Banyak pembudidaya menyerbu di belakangnya. Sementara 3 orang mengaktifkan array transfer, 3 yang tersisa mengepalkan gigi dan menyerbu ke depan. Salah satunya membentuk segel dan batuk seteguk darah esensi. Ada kunci emas di dalamnya, dan segera menjadi sangat besar. Kunci asal dan segel jiwa. Dia memiliki ekspresi ganas saat rantai emas tiba-tiba hancur menjadi bintik emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Wang Lin dan para pembudidaya di belakangnya. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke langit. Angin hitam tiba-tiba berkumpul di tangannya dan segera memenuhi dunia. Angin hitam membentuk naga hitam, dan segera meraung. Angin dingin keluar dari mulut naga saat meraung. Angin dingin menyapu titik-titik emas yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dapat mempengaruhi apapun. Kemudian mereka menghilang satu persatu di hadapan para pembudidaya. Pada saat yang sama, tangan Wang Lin mengulurkan tangan dan naga hitam itu turun dari langit. Ini dengan cepat berkumpul di dalam telapak tangan Wang Lin sampai berubah menjadi kunci emas. Harta ini sangat bagus. Mata Wang Lin dingin saat dia menelan kunci emas. Guntur di dalam jiwa asalnya segera muncul dan mulai memurnikannya. Wajah pembudidaya yang melepaskan kunci emas menjadi pucat dan dia mundur. Namun, Wang Lin selangkah lebih cepat. Dia melangkah maju dan tangan kanannya, yang dipenuhi dengan kekuatan, menekan utusan itu. Saat orang ini mundur, tangannya membentuk segel dan kemudian menamparkan tas pegangannya. 3 bendera kecil muncul di sekelilingnya. Gas ungu keluar dari bendera dan membentuk pusaran. Ketika jari Wang Lin menekan gas ungu, dia segera merasakan kekuatan yang kuat dari dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak, dan matanya menyipit. Utusan itu menggunakan momen ini untuk mundur lagi. Wang Lin mengungkapkan cibiran saat dia mengangkat tangan kanannya dan bis Bontato segera terbang keluar. Aura jahat melintas dan cahaya abu-abu muncul di kaki utusan itu. Wajah pembawa pesan ini sangat pucat saat gas ungu di sekelilingnya mencoba melawan cahaya abu-abu. Pada saat ini, Wang Lin mendekat dan menggunakan mantra stop. Tubuh utusan itu segera berhenti. Meski hanya sesaat, cahaya abu-abu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat Wang Lin bergegas keluar, dia menendang utusan itu dengan kaki kanannya. Suara retakan segera terdengar, kemudian tubuh utusan itu berubah menjadi potongan batu dan jatuh ke tanah. Namun, bendera kecil di sekitar pembawa pesan mengambil jiwa asalnya dan melarikan diri. Tolong jangan bunuh saya akan menggunakan harta yang kuat. Sebelum orang ini selesai berbicara, mata Wang Lin berbinar dan dia bergegas keluar. Dia menunjukkan dengan tangan kanannya dan cambuk karma terbang keluar, menyebabkan jiwa asal di dalam kabut ungu mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Wang Lin meraih jiwa asal dan 3 bendera. Dia kemudian memuntahkan seteguk energi asal untuk membentuk batasan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyegel bendera bersama dengan jiwa asal sebelum dia menyimpannya di dalam tasnya. Pada saat ini, 2 utusan lainnya yang telah diserbu dikelilingi oleh pembudidaya lainnya. Di bawah serangan gabungan dari 2 penggarap korporeal yang mendapat dukungan dari beberapa penggarap ilusi yin dan banyak pembudidaya ascendant, kedua pembawa pesan terpaksa mundur. Tepat pada saat ini, ada kilatan cahaya perak dan darah menyembur keluar dari dada salah satu pembawa pesan. Matanya redup dan jiwa asalnya terbang keluar untuk melarikan diri. Sebelum Wang Lin bertindak, lebih dari selusin pembudidaya ascendant menyerang dengan mata merah bersama dengan sinar cahaya perak yang mengejar jiwa. Sesaat kemudian, utusan itu terbunuh. Saat ini, ketiga utusan telah selesai mengaktifkan formasi.
Kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka bertiga mengaitkan tangan mereka dan menggumamkan mantra yang rumit. Kemudian arai transfer segera mulai runtuh di sepanjang tepinya. Menggunakan harga runtuhnya arai transfer, mereka mempercepat aktivasi arai transfer. Hampir dalam sekejap, riak muncul dan menyerbu ke langit. Di dalam riak, ketiga pembawa pesan memiliki tatapan jahat saat sosok mereka menjadi terdistorsi dan perlahan menghilang. Saat riak menyebar, susunan transfer mulai bergetar hebat. Cahaya dari sekeliling mulai berkumpul di tengah. Saat cahaya berkumpul, ujung-ujungnya dengan cepat runtuh. Utusan terakhir yang bertarung dengan para pembudidaya melarikan diri dan segera menyerbu kembali ke berkas cahaya. Namun, pada saat mereka akan menghilang, Wang Lin melangkah maju. Kedua jarinya membentuk pedang dan Heavenly Chop langsung mendarat di berkas cahaya. Seberkas cahaya tiba-tiba runtuh dan segera menghilang. Keempat pembawa pesan di dalam deretan itu mengungkapkan ekspresi ketakutan. Sepertinya mereka terkoyak saat sosok mereka runtuh dan menghilang. Saat berkas cahaya menghilang, riak dari susunan transfer menjadi lebih intens. Cahaya yang menyilaukan berkumpul sekali lagi dan seberkas cahaya lain muncul. Para pembudidaya sekitarnya semua bergegas masuk seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa pergi jika mereka terlambat sebentar. Seng Ong Hu adalah satu-satunya orang yang tidak menyerang sepanjang waktu. Dia berutang pada Thunder Celestial Temple meskipun dia diisolasi setelah membagikan jiwa daunnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa bertindak, dan untuk menghindari masalah, dia menggunakan mantra untuk mengubah penampilannya ketika dia berada dalam jarak 5 km dari fragmen. Pada saat ini, dia menyerbu ke dalam berkas cahaya. Karena lebih banyak pembudidaya bergegas ke dalam cahaya, cahaya menjadi lebih intens. Saat Si Zifeng bergegas menuju sorotan cahaya, dia kembali menatap Wang Lin. Dia menggigit bibir bawahnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Keruntuhan di tepi arai transfer menyebar dengan cepat dan dalam sekejap mata hampir mencapai tempat cahaya itu berada. Dengan biaya runtuhnya arai transfer ini hampir melampaui batas. Wang Lin memasuki berkas cahaya dengan satu langkah. Dalam hatinya dia berpikir, sudah waktunya untuk pergi. Arai transfer yang runtuh adalah hal yang baik. Bahkan jika itu tidak runtuh, aku akan menghancurkan ini sehingga lokasi target akan tersebar. Dengan begitu, akan mungkin untuk menghindari kemungkinan dipindahkan ke kuil surgawi petir. Ketika seberkas cahaya dibebankan ke langit, kekuatan yang kuat muncul. Ketika cahayanya akan menghilang, kultivator korporeal yang berubah menjadi sinar cahaya perak berteriak, "Senior, tolong beritahu kami nama Anda. Hutang besar ini tidak akan pernah dilupakan." Sumu, Wang Lin menghilang bersama dengan berkas cahaya. Mata Si Zifeng berbinar dan dia memikirkan hatinya, Sumu. Pada saat berkas cahaya menghilang, hampir semua pembudidaya di dalam dengan lembut berbisik, hutang besar ini tidak akan pernah terlupakan. Semuanya ingat nama Sumu. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka.